Halo guys, selamat datang di channel The Novel Speaks. Hari ini kita kembali ke dunia Overgeared. Dunia penuh kerja keras, kejutan, dan momen epic yang nggak pernah gagal bikin penasaran. Siapkan posisi paling nyaman, karena kita akan masuk ke bab selanjutnya. Yuk langsung mulai. Overgeared, pertaruhan nyawa di gurun, momen epic Jishuka, Yura, dan Toban. Sudah 6 tahun sejak Satisfy dimulai, tetapi itu bukan catatan resmi. Alasannya, 6 tahun itu termasuk masa closed beta yang tidak diketahui sebagian besar orang. Akibatnya, masa itu hanya memiliki makna khusus bagi para pemain terpilih yang mengikuti closed beta. Kami menemukan Gua Ujung Utara. Akhirnya, Anda telah berhasil menjelajahi seluruh bagian benua barat. Peringkat 1 penjelajah, Skunk akhirnya meraih pencapaian besar. Sebuah prestasi yang belum pernah dicapai penantang manapun. Ini adalah pencapaian yang akan tercatat dalam sejarah. Gelar orang yang melihat lebih banyak dari siapapun telah diperoleh. Anda adalah pemain pertama yang mendapatkan peta lengkap. Sebagai hadiah peta lengkap, kompas kualitas tertinggi, Anda ditingkatkan menjadi kompas kebenaran. Tingkat kelengkapan peta baru meningkat otomatis sebesar 10%. Satu bibit dapat ditanam di setiap wilayah di masa depan. Bila tumbuh menjadi pohon, mereka akan menjadi mata dan telinga Anda. Bibit atau pohon yang hancur tidak dapat dipulihkan. Legenda yang belum pernah muncul dalam sejarah mulai terbangun. Pengalaman skill, pengalaman karakter, dan tingkat perolehan quest meningkat 80% selama 10 hari ke depan. Kerja kerasnya selama ini muncul di benaknya. Air mata memenuhi mata Skunk yang sudah sedikit berkerut. Setelah berjalan di satu jalan begitu lama, akhirnya ia mencapai tujuannya dan menerima imbalan yang layak. Selamat. Ini memang hadiah yang sepadan dengan semua kerugianmu di makam pedang, kata Dogwoman. Skunk menerima sapu tangan yang diberikan dan tersenyum. Aku tidak bisa mengatakan kalau itu merugikan. Kita mendapatkan cukup banyak pengalaman, pengetahuan, dan juga mendapatkan kebaikan dari Grid. Apakah Grid benar-benar menyukai kita? Kelas tempur biasa sering meremehkan kita, sedangkan Grid itu kelas produksi dan prajurit garis depan. Dia mungkin bertanya-tanya, kenapa kita tidak bisa sebagus mereka? Aku berpikir sebaliknya. Grid memahami posisi orang seperti kita karena dia juga kelas produksi. Bahkan kabarnya para pandai besi mendapat perlakuan terbaik di kerajaan Overgeared. Ya, tak ada gunanya membahasnya. Siapa yang berani meremehkan Skunk kita yang sekarang sudah mendapatkan kualifikasi menjadi legenda dan kompas kebenaran? Di masa depan, semua pemain pasti akan merangkak di hadapanmu, termasuk Grid. Memang benar. Setelah mengetahui seluruh medan benua barat dan lokasi semua hidden piece, nilai Skunk kini melambung. Semua orang ambisius pasti ingin menjadikannya rekan. Skunk sendiri menyadarinya. Namun, kita lihat saja. Aku tak ingin melihat sikap orang berubah tiba-tiba. Skunk tidak mulai bermain Satisfy untuk menjadi penguasa. Ia ingin menggali semua rahasia yang tersembunyi di balik dunia yang luas. Mendapatkan uang hanyalah bonus. Cukup sampai di situ. Skunk mencintai kebebasan dan tidak berniat bergabung dengan siapapun. Rencana masa depannya hanya satu, ekspedisi baru. Skunk membuka peta lengkap. Peta itu memuat seluruh benua barat. Apakah peta itu sempurna? Tidak. Sayangnya, belum lengkap. Dunia bukan hanya benua barat. Ada Laut Merah dan benua timur. Keduanya masih terselimuti misteri dan belum terjamah olehnya. Ia memang pernah mengunjungi benua timur beberapa kali, tetapi hanya di awal permainan. Bahkan sekarang, prajurit kerajaan Chou sangat menolak pemain dari benua barat sehingga eksplorasi hampir mustahil. Ia tidak tahu kapan perubahan itu terjadi. Tahun lalu ketika ia kembali, kota awal Pangea sudah kosong dan para prajurit Chou tampak sangat waspada terhadap orang barat. Laut Merah. Karena tidak bisa pergi ke benua timur, Skunk beralih ke laut misterius yang tidak tercatat di buku manapun. Menjelajahi Laut Merah. Mata penjelajah terbaik dunia itu berbinar. Ia langsung mengambil keputusan. Ayo pergi ke Gelest. Gelest? Kekaisaran? Ya, Gelest adalah kota pelabuhan terbesar di Kekaisaran. Satu-satunya kota yang menyewakan kapal terbaik lengkap dengan artileri canggih. Maka, untuk mencapai Laut Merah, Gelest adalah tujuan wajib. Namun ekspresi Dogwoman tidak baik. Di sana sedang jadi medan perang. Raja kaum air sedang berulah. Raja kaum air diklasifikasikan sebagai NPC bernama. Setelah mengunjungi berbagai ras di benua barat, Skunk dan kelompoknya bisa menilai kekuatannya. Sangat mungkin mereka terseret perang bila pergi ke Gelest. Skunk menjawab dengan tegas. Kau tahu kekuatan kekaisaran, kan?
Bahkan Raja Kaum Air pun akan ditekan atau melarikan diri. Ia yakin perang di Galest akan segera berakhir. Ayo berangkat sekarang. Ini agak berbeda. Kita harus mendesainnya seperti ini. Seperti ini. Tidak. Sudutnya harus sedikit lebih ke bawah. Aha, mengerti. Untuk pertama kalinya sejak membuat pedang macan putih, Grid membuat item baru bersama orang lain. Grid dikelilingi para pandai besi terbaik kerajaan Overgeared saat ia menggambar cetak biru meriam baru. Ini adalah meriam beroda dengan mekanisme breech loading. Meriam itu bisa menembak di sudut rendah maupun tinggi. Para pandai besi menjelaskan keunggulannya. Keuntungan terbesar meriam ini adalah panjang laras tidak memengaruhi kecepatan isi ulang. Jadi kita bisa memaksimalkan kekuatan, akurasi, dan jarak dengan membuat laras lebih panjang. Diskusi berlangsung ramai, namun masalah material, berat, stabilitas, hingga jumlah operator menjadi pertimbangan besar. Grid mendengarkan semua sambil menggambar. Dengan pengalamannya, ia mencoba memahami maksud para pandai besi. Tapi batasannya jelas, Grid tak menguasai prinsip ilmiah dan teknis di balik itu semua. Untungnya, skill Legendary Blacksmith's Creation sangat baik hati. Sistem menganalisis dan merapikan semua prinsip yang Grid tak mengerti ke dalam cetak biru. Dengan bantuan para pandai besi terbaik, hasil akhirnya pasti jauh lebih baik daripada failure. Grid juga menambahkan perlindungan bagi para prajurit yang mengoperasikan meriam. Kita buat dinding kecil di atas turret. Para pandai besi terkesan. Desain meriam menjadi makin megah dan stabil. Berat bertambah tapi tidak berlebihan. Panmir membaca cetak biru itu dan tersenyum kagum. Apa namanya? Meriam baru yang akan mengguncang kerajaan Overgeared. Aku sudah memutuskannya, jawab Grid. Semua menahan napas. Namanya Overgeared Cannon. Panmir terdiam, bukan karena namanya aneh, tapi karena telinganya merasa nama itu justru cocok. Agak terlalu sederhana, gumam Panmir. Haruskah ku tambah super ultra di depannya? Tanya Grid. Jangan. Malam itu sudah selesai? Ya, sempurna. Cetak biru itu akhirnya lengkap. Grid menekan tombol selesai. Penciptaan item telah selesai. Ini adalah mahakarya yang dibuat oleh para pandai besi terbaik dan pandai besi legendaris. Tingkat item meningkat 1 level. Detail desain muncul bersama notifikasi mengejutkan. Desain, Overgeared Cannon. Rating unik, legendaris. Sebuah hasil yang tak pernah Grid bayangkan. Standarisasi massal biasanya menurunkan rating, tetapi meriam ini dijamin minimal unik. Bagus. Selamat, Yang Mulia. Sorak-sorai memenuhi bengkel. Para lelaki bertelanjang dada itu saling berpelukan. Masa depan cerah tampak di hadapan mereka. Overgeared Cannon, rate unik, legendaris. Informasi rating unik, daya serang 45.000 fixed damage. Damage akan meningkat sesuai level skill Firearms Mastery seorang penembak. Damage yang sama akan diterapkan pada radius 4 meter di sekitar target. Pertahanan 200. Menetralkan satu serangan jarak jauh, cooldown 1 menit. Kecepatan serangan sekali setiap 19 detik. Kecepatan gerak 2 meter per detik. Jarak serang 300-880 meter. 3 orang diperlukan untuk mengoperasikan meriam. Jika target serang adalah bangunan atau senjata, damage menjadi 3 kali lipat. Informasi rating legendaris, daya serang 60.000 fixed damage. Damage meningkat sesuai level Firearms Mastery. Damage yang sama diterapkan pada radius 6 meter di sekitar target. Pertahanan 350. Menetralkan satu serangan jarak jauh, cooldown 45 detik. Kecepatan serangan, sekali setiap 15 detik. Kecepatan gerak, 2 meter per detik. Jarak serang, 150-1050 meter. 3 orang diperlukan untuk mengoperasikan meriam. Jika target adalah bangunan atau senjata, damage menjadi 3 kali lipat. Sebuah meriam yang diciptakan oleh Grid, pandai besi legendaris yang telah diakui oleh seorang dewa, bersama para pandai besi terampil dari benua barat dan benua timur. Itu adalah meriam yang dibuat dengan perhitungan teliti dan tidak bisa berfungsi jika dibuat dengan material selain besi hitam dengan berat berbeda. Rangkanya diperhitungkan agar mampu menahan hentakan, namun tetap lincah saat maju dan mundur. Pengetahuan para pengrajin menciptakan penyangga yang menghubungkan roda dan laras, memungkinkan penembak mengatur sudut tembak dengan lebih fleksibel. Perisai di atasnya menyimpan doa Grid agar para prajurit tetap selamat. Strukturnya menahan peluru di belakang meriam breech loading yang membuat isi ulang jauh lebih cepat dan stabil. Panjang laras besar, kekuatan serang dan jaraknya luar biasa. Ini adalah revolusi, kemunculan Overgeared Cannon yang menghancurkan batas meriam konvensional.
Syarat penggunaan. Marksman dengan Firearms Mastery. Berat 39.500. Grit melihat para pandai besi yang berkeringat dan berpelukan, lalu memalingkan wajah. Para pandai besi terbaik di era ini, kenapa mereka melepas pakaian untuk melawan panas bengkel? Dan kenapa semuanya pria? Ia mungkin akan terkejut jika mereka perempuan. Ia menggelengkan kepala, menyingkirkan pikirannya sendiri, dan menatap mereka. Mereka adalah para ahli yang menuangkan seluruh hidup untuk mencipta overgeared cannon. Jelas meriam ini layak dipuji. Grit bersemangat. Mari kita mulai produksi overgeared cannon sekarang. Blueprint adalah item konsumsi. Hanya ada satu blueprint yang dibuat Grit, dan hanya ia yang bisa mempelajarinya. Namun para pandai besi yang ikut merancangnya juga menerima blueprint versi tidak sempurna. Tidak menjamin rating unik, tetapi performa dasarnya tetap sangat hebat. Suhu bengkel meningkat saat 8 tungku dan tungku pribadi Grit menyala bersamaan. Tang tang tang! Suara palu menggema bagai harmoni. Masa depan kerajaan Overgeared sedang ditempa. Menembak jarak jauh adalah seni efisiensi. Tujuannya adalah memberikan luka fatal agar musuh tak bisa melawan. Jishuka jelas tahu itu. Ia menatap pasukan kekaisaran sambil menarik busurnya. Meski angin ideal, ia tak bisa sembarangan menembak. Keringat menetes dari dagunya. Ia dipenuhi tekanan ekstrem. 2 kegagalan sebelumnya meruntuhkan kepercayaannya. Kau bisa melakukannya? Tanya Toban dengan hati-hati. Pertempuran telah berlangsung sekitar 1 jam. Biasanya, Jishuka adalah bintang utama setiap kali bertarung melawan pasukan kekaisaran. Kini, ia belum melepaskan satu pun panah. Toban, yang mengenalnya sejak era LTS, merasa sangat asing melihat keadaan ini. Jishuka adalah jenius di antara jenius. Tak pernah terbayang ia akan terguncang seperti ini. Jishuka menarik napas panjang. Aku akan langsung dibalas begitu menembak. Itu sebabnya aku ikut. Percayalah padaku. Bukankah aku salah satu tanker terbaik di dunia? Masalahnya bukan itu. Tatapan Jishuka mengarah pada seorang pemanah musuh yang tak terlihat publik. Tidak ada gunanya menembak. Damage kita tidak cukup dari sini. Posisi kita pasti langsung ketahuan. Formasi kekaisaran sempurna. Mereka menghindari kerusakan besar, bahkan dengan gangguan brutal dari nol. Para pemimpin mereka terlalu terampil. Apalagi ada sihir yang memblokir serangan jarak jauh dari jarak tertentu. Tak seperti Faker dan Kasim, Jishuka tak bisa mengeksekusi pemimpin musuh. Dan ada pemanah yang selalu menemukan posisinya dalam sekejap. Ia sudah mati 2 kali karena serangan balasan itu. Artinya, lawannya lebih kuat. Keadaan ini membuatnya membeku. Mentalnya terkikis. Wibawa kekaisaran Saharan membuatnya merasa kecil. Toban tidak tahu harus bagaimana. Ini tidak bagus. Suara baru muncul. Tubuh Jishuka tersentak. Kau harus biarkan aku melakukannya kalau kau tidak bisa. Yura bersandar pada batu, mengubah bayonet rekayasa sihir Alex ke mode sniper. Jishuka mencibir. Kau bisa kalau aku tidak bisa. Tentu saja tidak, tapi lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Jangan sarkas. Begitu kau menembak, kita mati. Mati itu urusanmu, tapi nyawaku dan Toban itu berharga. Kalau kau tidak menembak, minggir dari posisi sniper. Lakukan sesukamu. Saat Jishuka bergeser, tatang, Yura menembak. Peluru sihir giok meluncur cepat. Perempuan gila. Jishuka memeriksa musuh. Sesuai dugaannya, peluru Yura diblokir penghalang sihir. Dan pada saat yang sama, sebuah panah lebih cepat dari peluru melesat ke arah mereka. Sial! Refleks Jishuka menembakkan panah. 2 panah bertabrakan di udara. Jishuka berteriak, kau mau mati? Kalau bukan aku, kau sudah mati. Yura tersenyum kecil. Kau lebih baik darinya. Apa? Kau menabrakkan panah itu meski menembak lebih lambat. Bukankah itu artinya kau lebih unggul? Jishuka terdiam. Ia menyadari sesuatu. Ia terlalu nyaman, terlalu aman. Dunia nyata tidak seaman kompetisi. Ia terlalu rasa takut yang sesungguhnya. Aku sudah jadi sapi. Padahal ia predator. Toban. Ya, kau tanker terbaik kan? Aku harus percaya padamu. Jishuka tersenyum, naik ke atas unta, lalu melaju cepat ke arah pasukan kekaisaran. Ini gila. Unta Raiden adalah spesies yang telah ditingkatkan. Mereka berlari sangat cepat di gurun. Dalam sekejap, Jishuka jauh di depan, dan Toban mengejar di belakang. Aku tidak bisa menembak dari jauh, maka aku menembak dari dekat. Masih di atas unta, Jishuka menarik busurnya. Busur Phoenix merah berapi menyala. Musuh! Hanya 2 orang! Gila! Hadang mereka! Toban menahan panah dan sihir yang datang. Tidak bisa lagi. Terlambat, Jishuka sudah melompat. Fly up! Burung api raksasa muncul. Namun pasukan kekaisaran tak panik. Mereka sudah pernah melihat Phoenix merah dihancurkan tanpa korban. Saat itu aku menembak dari jauh, Jishuka tertawa.
Gurun meledak. Formasi mereka jungkir balik. Balasan brutal menghancurkan tubuh Jisuka dan membuatnya sekarat. Aku melihatnya dengan jelas. Yura membantu, membuka gerbang neraka dan memanggil iblis untuk menciptakan jalur mundur. Kau benar-benar sial. Aku sering dengar itu dari wanita. Apa? Mau kubuat berdarah? Aku tidak mau. Ajak aku juga. Toban berlari panik mengejar dua wanita yang sedang bertengkar itu. Dan begitulah panasnya gurun hari itu bukan hanya berasal dari matahari, tetapi juga dari tekad para pahlawan overgeared. Di tengah ledakan, kobaran api, dan hiruk-pikuk perang, mereka kembali membuktikan bahwa keberanian bukan milik mereka yang selalu menang, melainkan milik mereka yang tidak pernah berhenti bangkit. Jisuka, Yura, dan Toban, dengan cara dan keberanian masing-masing, membuka babak baru dalam pertarungan sengit ini. Meski terkepung dan mempertaruhkan nyawa, mereka menunjukkan bahwa kerajaan Overgeared selalu punya alasan untuk berdiri tegak dan melangkah maju. Pertarungan masih panjang, namun satu hal pasti, api Overgeared takkan pernah padam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini.